Shalom, puji nama Tuhan. Malam hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk melaksanakan ibadah doa malam. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita memulai ibadah, bersama-sama kita persiapkan setiap hati kita dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Engkau telah menyertai kami, Engkau telah memberkati kami. Kini tiba saatnya kami akan memulai ibadah. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau menjamah dan melawat setiap jemaat-Mu Tuhan. Inilah ucapan syukur dan doa kami hanya di dalam nama-Mu Tuhanku Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama kita angkat pujian kita. Kita berikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hanya mau mendekat kepadamu. Hanya dekat kasih Tuhan.
Ya, Shalom Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat MCC Surabaya dan Jakarta. Selamat malam. Malam ini saya ingin memberikan sharing firman Tuhan buat kita semua. Tapi sebelum saya sharingkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini kami boleh berkumpul bersama Tuhan. Kami boleh diberikan kesehatan yang baik Tuhan, dan juga kami diberikan berkat daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami semua mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan Engkau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, dan juga Engkau memberkati setiap daripada kami yang mendengarnya, sehingga menjadi berkat bagi kami semua firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur hanya kepada Tuhan Yesus, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya akan mulai untuk sharing firman Tuhan malam hari ini. Saya berikan judul doa yang tidak jemu-jemu. Firman Tuhan ini diambil dari Lukas 18 ayat 1. Saya akan bacakan saja supaya cepat. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan. Ya, Tuhan berkata ada kata-kata menegaskan. Menegaskan berarti ini sesuatu yang penting yang Tuhan sampaikan buat kita ya. Bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, ini penegasan yang Tuhan berikan kepada kita ya, supaya kita semua berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kenapa Tuhan berikan penegasan untuk supaya kita berdoa tidak jemu-jemu? Pasti ada sesuatu yang Tuhan hendak berikan kepada kita, sesuatu yang baik yang Tuhan hendak ajarkan kepada kita semua, umatnya, gerejanya, anak-anaknya, di dalam kehidupan kita semua. Baik, kata Tuhan, dalam sebuah kota, Tuhan berikan perumpamaan, dalam suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku," kata janda itu. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mengapa Tuhan ajarkan kita supaya kita berdoa tidak jemu-jemu? Doa tidak jemu-jemu itu berarti doa yang terus-menerus ya, bukan hanya sehari, bukan hanya seminggu, bukan hanya sebulan, tetapi terus berdoa dan berdoa. Saya percaya kita semua anak-anak Tuhan, kita semua hidup dengan berdoa. Setiap hari kita pasti berdoa. Ya, tetapi kenapa Tuhan memberikan satu perumpamaan, yaitu janda ini, ya, agar dia terus datang? Kenapa? Karena Bapak Ibu, ada memang doa kita yang langsung dijawab oleh Tuhan. Ya, ada doa-doa kita yang langsung dijawab oleh Tuhan. Saya berikan satu contoh di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1, ya. Seorang raja yang bernama Hizkia, dia sakit, ya, dan Tuhan waktu itu mengutus Nabi Yesaya datang kepada Raja Hizkia, memberikan pesan kepada Raja Hizkia. "Hai Hizkia, Tuhan bilang engkau tidak akan sembuh, engkau akan meninggal. Maka itu tuliskanlah pesan-pesanmu kepada keluarga-keluargamu."
Tetapi begitu Nabi Yesaya menyampaikan itu kepada Raja Hizkia menangis. Dia sedih, dia takut, dan dia menangis. Dia berdoa kepada Tuhan. Ya, dia berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Setelah dia berdoa, belum juga Nabi Yesaya keluar dari pelataran istana, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepada Nabi Yesaya. Tuhan berfirman kepada Nabi Yesaya, katakan kepada Raja Hizkia bahwa doanya aku kabulkan. Katakan kepada Raja Hizkia, dia tidak akan meninggal. Apa yang terjadi? Raja Hizkia senang sekali. Dia sungguh sukacita sekali. Kenapa? Doanya langsung dijawab oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus, ada doa-doa kita juga yang sering kali Tuhan jawab dengan segera, ya. Tetapi ada juga doa yang membutuhkan waktu, yang mana kita nggak tahu kapan Tuhan akan menjawab doa kita. Nah, doa ini yang Tuhan maksud adalah supaya kita berdoa tidak jemu-jemu, ya. Ada satu kisah di dalam Alkitab yang kita semua tentunya sudah sering kali mendengar, ya, di mana kisah daripada Yusuf anak Yakub, ya. Yusuf sangat disayangi oleh Yakub ayahnya, ya, tapi dia dibenci oleh saudara-saudaranya, ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa akhirnya saudara-saudaranya menjerumuskan Yusuf ke satu lubang. Ya, kemudian akhirnya mereka menjual Yusuf kepada orang Mesir. Nah, kemudian Yusuf dijadikan budak di sana. Kenapa Yusuf dijadikan budak? Karena ada rencana Tuhan. Ya, apakah Yusuf tidak berdoa kepada Tuhan? Saya yakin pada waktu Yusuf dijual, pada waktu Yusuf dijadikan budak, Yusuf pasti berdoa sama Tuhan. Dia pasti berdoa, dia pasti minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, aku tidak mau dijadikan budak Tuhan. Aku tidak mau hidup seperti ini Tuhan. Hidupku enak, kata Yusuf. Yusuf ini adalah anak emasnya Yakub. Ya, dia diberikan baju yang mewah sekali. Dikatakan dalam Alkitab, Yusuf diberikan baju yang mewah sekali oleh Yakub. Hidupnya tentu enak sekali. Tiba-tiba hidupnya berubah, dari atas dia langsung terjun ke bawah. Ya, yang namanya budak tentu pakaiannya juga sangat-sangat sederhana, bahkan mungkin juga dari kainnya yang tidak halus, ya. Nah, tentu saya percaya Yusuf ini pasti berdoa. Kenapa saya bilang Yusuf ini berdoa? Yusuf ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Ya, kenapa kita katakan Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan? Kita bisa buktikan pada waktu istri Potifar mengajak dia berselingkuh. Yusuf berkata tidak. Ya, tidak kepada istrinya Potifar. Dia takut akan Allah. Dia tidak mau berbuat dosa sehingga dia lari. Ya. Nah, tetapi apa yang terjadi? Apakah doa dia langsung dikabulkan oleh Tuhan? Tidak. Doa dia tidak langsung dikabulkan. Apakah Tuhan berbicara kepada Yusuf pada waktu itu? Tidak juga. Tuhan tidak berbicara kepada Yusuf. Tuhan diam. Ya. Lalu bagaimana? Setelah Yusuf berdoa, bahkan setelah dia berdoa, setelah dia menolak istri Potifar, dia dijebloskan ke dalam penjara. Yang lebih parah lagi keadaannya. Seringkali banyak orang berkata, Pak, saya ini udah berdoa, Pak. Tetapi bukan lebih baik, keadaannya malah lebih buruk, Pak. Ya, kenapa Tuhan seperti tidak mendengar, Pak? Nah, itu juga dialami oleh Yusuf. Dia udah berdoa kepada Tuhan, tetapi apa yang terjadi? Dia malah dijatuhkan ke dalam penjara. Penjara yang jauh lebih gak enak lagi hidupnya. Ya, tetapi Tuhan tetap menyertai Yusuf. Kenapa? Karena dia selalu berdoa kepada Tuhan. Nah, kita tahu akhirnya sesuai dengan rencana dan waktunya Tuhan, akhirnya Tuhan mengangkat Yusuf menjadi wakil daripada Raja Mesir, Raja Fir'aun, ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kenapa kita harus berdoa tidak jemu-jemu, ya? Nah, itu juga adalah Tuhan mau kita selalu berdoa, ya, tidak jemu-jemu. Kalau doa kita belum dijawab oleh Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak menjawab doa kita, ataupun Tuhan tidak
menjawab doa kita, melainkan ada waktunya Tuhan menjawab doa kita. Nah, ada juga doa yang tidak dikabulkan oleh Tuhan. Ada nggak? Ada doa yang tidak dikabulkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena mungkin doanya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, ada juga mungkin doanya terlalu lebay. Ya, mungkin juga ada seorang, kalau kita sering mendengar cerita-cerita ya dari hamba-hamba Tuhan juga ya. Ada jemaat yang berdoa tuh, Pak, kok saya belum dapat jodoh. Jadi kamu mau yang seperti apa? Saya mau yang seperti ini, Pak. Oh, cantik ini. Kemudian dikatakan gini, ngaca dulu gitu kan ya. Kalau Tuhan kabulkan doa kamu ya, kamunya bisa stres ya kan. Kamu harus jagain istrimu yang cantik. Wah, gitu kan ya. Tentunya musim makeupnya, alat-alat makeupnya juga mahal-mahal gitu ya. Makanya Tuhan tidak mengabulkan doanya gitu ya. Baik. Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus, kita balik lagi kenapa Tuhan menginginkan kita berdoa tidak jemu-jemu. Ada tiga hal yang Tuhan ingin berikan kepada kita. 3 hal kenapa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yang pertama, doa yang tidak jemu-jemu menunjukkan kepercayaan kita, pengharapan dan iman kita kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhanlah satu-satu yang sanggup menolong dan memberikan jalan keluar atau solusi atas doa kita. Dalam perumpamaan yang Tuhan berikan, janda itu percaya bahwa hanya hakim itulah satu-satunya orang yang bisa menolong dia. Sebab itu, dia terus datang kepada hakim itu dengan tidak jemu-jemu, meminta perkaranya dibela. Kalau dia tidak percaya bahwa hakim itu satu-satunya yang bisa membela dia, saya sangat yakin janda itu tidak akan terus-menerus datang kepada hakim itu. Ya, mungkin dia mencari orang lain. Sudahlah, kalau kamu tidak mau membela, aku cari orang lain saja. Ya, toh bukan satu-satunya kamu yang bisa menolong saya, masih ada orang lain. Tetapi ini tidak. Ya, janda ini tahu. Hanya hakim inilah satu-satunya yang bisa membela dia, yang bisa menolong dia. Nah, disitulah kalau kita terus-menerus berdoa tidak jemu-jemu, itu menunjukkan bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dialah satu-satunya Tuhan kita yang sanggup menolong kita, yang sanggup memberikan jalan keluar atas setiap doa-doa dan pergumulan kita. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, doa yang tidak jemu-jemu menunjukkan kesungguhan hati kita atas apa yang kita doakan. Ya, ada satu singkatan yang cukup bagus ya, yang sering kali saya dengar, yaitu kata push. Push itu dalam bahasa Inggrisnya itu artinya mendorong, dorong, push. Singkatannya PUSH, ya, disingkat menjadi pray until something happen. Yang artinya berdoa sampai sesuatu terjadi. Berdoa sampai doa kita tuh dikabulkan oleh Tuhan. Nah, itu istilahnya push ya. Saya suka sekali ya kan kata-kata ini, push pray until something happen. Nah, demikian juga dengan janda itu, dia terus-menerus meminta kepada hakim itu untuk membela perkaranya. Karena hal tersebut menunjukkan kesungguhan hati daripada janda itu bahwa perkara ini sangat penting buat dia. Bapak Ibu, kalau ada perkara yang tidak penting, ya, saya yakin, ya, kalau itu tidak penting, gak akan mungkin janda itu akan datang terus. Ya, seperti saya cerita, ada satu orang datang kepada seorang bapak, ya, dia datang minta tolong karena dia tidak punya uang untuk membayar uang sekolah anaknya. Ya. Pada hari pertama dia datang, kemudian bapak itu berkata, aku tidak punya uang. Hari esoknya dia datang lagi, dia berkata, Pak, tolonglah. Hanya Bapak satu-satunya yang bisa menolong saya. Anak saya ini sangat perlu, Pak, untuk membayar uang sekolah. Kalau dia tidak membayar dalam bulan ini, dia pasti akan dikeluarkan dari sekolahnya. Mungkin Bapak itu akan berkata, saya belum punya uang, ya kan? Besok dia datang lagi, besok dia datang lagi. Pada akhirnya saya percaya Bapak itu akan berpikir,
ini pasti penting sekali. Ya, pasti penting sekali. Dia memang harus membayar uang sekolah anaknya. Ya, saya percaya pasti Bapak ini pasti akan menolong daripada orang ini. Ya, sama seperti kita. Tuhan berkata, tidakkah Allah akan bersegera membela kita yang berseru kepadanya siang dan malam? Tidakkah Allah segera membenarkan kita yang berseru kepadanya siang dan malam? Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus, doa yang tidak jemu-jemu itu menunjukkan kerendahan hati kita. Kita tahu Tuhan sangat suka dengan orang yang rendah hati, dan Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong. Ya, saya akan bacakan satu kisah di dalam Alkitab di mana menunjukkan kerendahan hati dari seseorang yang berdoa meminta kepada Tuhan, yaitu di dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28. Nanti Bapak Ibu akan baca. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Tuhan sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku," kata wanita itu. Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ya. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus, pada waktu pertama kali saya baca firman ini, jujur saya agak kaget. Dalam hati saya berkata, "Tuhan, kok begitu ya? Kok kasar amat?" Maaf kata, Tuhan bilang begini, tidak baik, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dengan kata lain, maaf, seperti Tuhan berkata kepada perempuan itu, seolah-olah menyamakan perempuan itu dengan anjing. Kalau kita datang kepada seseorang, minta tolong, orang itu misalnya berkata, "Gak layak saya menolong seorang anjing." Wah, saya yakin nih Bapak Ibu ya, kita semua pasti akan panas hatinya, marah, pasti kita segera pergi. Emang lu siapa? Mungkin malah kita bisa marah sama orang itu. Ya, tetapi waktu saya berdoa sama Tuhan, apa artinya Tuhan ini? Tuhan mengajar saya bahwa Tuhan hendak menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa wanita ini berdoa, meminta dengan rendah hati. Walaupun Tuhan berbicara seolah-olah tanda kutip begitu kasar, tetapi wanita itu dia tidak marah. Ya. Bahkan melainkan dia berkata begini, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Kita lihat betapa luar biasa wanita ini ya. Dia tidak merasa dia direndahkan oleh Tuhan. Walaupun dia merasakan itu, tapi dia tidak peduli. Dia tetap meminta, berdoa sama Tuhan. "Tuhan, tidak apa-apa. Yang penting Tuhan menolong anakku." Ya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Tuhan senang dengan orang-orang yang rendah hati. Ya. Nah, firman Tuhan pada malam hari ini mengajarkan kepada kita semua untuk kita berdoa tidak jemu-jemu. Ya, Tuhan menegaskan agar kita berdoa tidak jemu-jemu. Pasti Tuhan memiliki sesuatu yang baik untuk Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, apapun masalah kita, apapun doa kita, ya kalau itu belum dijawab oleh Tuhan, jangan berhenti berdoa Bapak Ibu. Ya, jangan berhenti berdoa. Jangan stop berdoa, melainkan terus berdoa sama Tuhan. Terus berdoa sama Tuhan sampai doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Inilah yang Tuhan kehendaki kepada kita semua.
Terima kasih Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu dan juga untuk saya sendiri. Kita semua masih belajar. Terima kasih, kiranya semua ini memberkati Bapak Ibu sekalian dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita angkat pujian ini bersama-sama. Kita berikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua berguncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Sama-sama katakan, tak terselami. Tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia